mengabdi kepada ibunda itu luar biasa. Ayahanda juga. Betul itu surga. Cuman yang boleh ditata hati. Ada suatu ketika salah satu sahabat Nabi itu ingin mengabdi kepada ibundanya seperti yang Anda sebutkan. Nggak bisa berjalan. Ibunya baik. Sehingga pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, imamnya Sayyidina Abdullah bin Umar, muftinya, alimnya. Sehingga ibundanya ini pengen umrah, dibawa umrah atau haji begitu. Cuman karena beliau tidak bisa berjalan, kemudian bahasa sekarang diamputasi begitu. Beliau tidak bisa berjalan jadi digendong. Karena menggendongnya harus pakai dibantu dengan kain yang bisa dilipat sehingga sampai itu merah sampai luka-luka begitu. Bayangkan tawaf 7 kali sampai sa'i 7 kali. Setelah selesai, didudukkan ibunya di tempat yang manis, bagus, diambilkan air zam-zam. Kemudian anak muda ini datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian bertanya, ibuku baik, luar biasa. Aku ingin membalas budi baik ibuku. Kemudian, ibuku menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan aku turuti, karena ibu tidak bisa berjalan, maka aku gendong. Aku niatkan gendongku ini untuk mengabdi kepada ibuku, untuk membalas budi ibuku. Wahai Imam Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah membalas budi baik ibuku? Pertanyaannya kan panjang begini nih. Sayyidina Abdullah bin Umar jawab pendek banget dan tidak pakai mikir. Langsung dijawab, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sedetik waktu ibundamu melahirkanmu. Karena waktu itu adalah taruhannya nyawa. Kau gendong tidak pakai taruhan nyawa. Kemudian diingatkan, lalu ingat wahai anak muda, seorang anak, seorang ibu itu di saat melahirkan sang anak, dia menimang menggendong sang anak yang orok masih merah. Di dalam batin ibu itu berkata, kapan engkau bisa membuka mata, bisa melihat ibu? Kemudian kapan kamu bisa tengkurap? Kemudian kapan kamu bisa merangkak? Terus kapan kamu bisa berdiri? Kapan kamu bisa berjalan? Kapan kamu bisa sekolah? Kapan? Itulah yang ada di hati seorang ibu waktu merawat anak. Tapi ingat, di hari ini alangkah banyaknya seorang anak di saat dia menggendong ibundanya, tapi terlintas di hatinya, kapan ibuku mati? Ayo, karena merasa bosan, merasa capek. Ayo, bukan kapan ibuku sembuh, enggak, kapan meninggal. Terlintas begitu. Sehingga suatu ketika ada yang bertanya, Buya, ada seorang ibu saya Buya di rumah sakit, nyawanya terikat, sudah tergantung dengan alat-alat, dan menurut dokter sudah nggak mungkin, secara zahir nggak ada harapan. Apakah boleh dicabut? Kalau dicabut gimana? Langsung mati? Tidak boleh dicabut. Detik-detik terakhir kehidupan ibundamu itu emas, saat istimewa untuk mengabdi. Jangan sampai dicabut oleh Allah. Kalau Anda cabut, Anda akan menyesal seumur hidup. Kalau Anda punya bekti, kecuali Anda tidak punya bekti, Anda tidak pernah menyesal. Hanya mikir, wah bayarnya bagaimana? Allah, ibu kita untuk bayari untuk kita, tidak pernah mikir. Tapi kenapa masih mikir-mikir kita? Nah, tadi ini adalah untuk Anda, luar biasa. Anda sudah sadar bahwasanya itu adalah surga Anda. Jangan sampai ada terlintas hal-hal yang tidak baik. Dan itu Sayyidina Umar menyebut, benar itu, biasanya seorang anak begitu. Dengan bahasanya apa? Kasihan ibu, biar cepat mati aja. Allah. Karena kalau sudah durhaka halus itu sengsara hasilnya. Dan memang ibu itu ada dua macam, ayah dan macam. Tapi nasib baik tetap orang beruntung. Ada orang tua yang baik, ada orang tua yang tidak baik. Tapi kalau sudah anak beruntung, biarpun orang tuanya nggak baik secara zahir, secara batin, tetap sang anak bisa baik. Tapi begitu sebaliknya, dasar anak sengsara, biarpun bapak ibunya baik, dia tetap kurang ajar. Nasib buruk tuh anak. Tapi sebaliknya, ada ibunya nggak baik, tapi anak baik. Sampai dikatakan, kalau seorang anak serius mengabdi kepada bapak ibunya,
serius mengabdi, tulus, maka ketahuilah Allah akan beri kebaikan biarpun orang kafir. Orang kafir, bayangkan, tidak beriman kepada Allah, tapi kalau dia baik dengan bapak ibunya, Allah akan balas dengan kebaikan. Cuma kalau untuk orang kafir hanya kebaikan di dunia, mungkin bisnisnya sukses apa ini, tapi di akhirat nggak ada. Hati-hati pokoknya orang tua hati-hati, jangan sampai ada lintasan keselan. Saat merepotkan orang tua kita, ketahuilah beliau tidak pernah buang air kencing di pangkuan kita, tapi kita dulu sering kencingin ibunda kita. Allah baik, Anda sudah baik, Anda solehah, kemudian ngomongin tidak boleh, dosa ngomongin. Kalau membicarakan tapi untuk diselesaikan, misalnya mbahmu tunduk begini, yuk kita selesaikan bareng-bareng, iya. Tapi kalau mbahmu tuh cerewet, mbahmu ini tidak boleh itu. Adapun kalau dia kembali kepada anak-anak, ya kan begitu disebutkan, orang itu kalau tua kembali lagi pada seperti anak-anak, cara berpikirnya lambat, kemudian jalan pun juga jadi lambat kayak anak-anak. Maka itu harus kita tambah kualitas kasih sayang kita. Ingat wahai anak, ibumu, kebahagiaanmu adalah dalam pengabdian pada ibundamu. Tadi termasuk gunjing, ngomongin kalau beliau dengar nggak senang berarti gunjing. Jangan ngomongin yang enggak. Apalagi kepada cucu, nanti cucunya, giliran cucunya nanti kepada ibunya nggak baik juga. Karena apa? Dulu mbah diomongin sama ibu. Sampai ada suatu ketika seorang anak kecil ini diajari oleh ibunya, kamu buat khayalan nak, buat rumah-rumahan nanti masa depanmu gimana. Rupanya sang anak buat rumah, ada rumah, buat rumah ini kamar saya dengan keluarga saya, ini ada kamar kecil. Kamar kecil itu siapa sayang? Untuk papa nanti kalau sudah tua. Kok begitu? Kan sekarang papa kan buatin nenek, kamarnya sempit di pojok sana. Tiga sudah direncanakan, mana dibuatin nih kamar kecil juga di samping. Masya Allah. Jadi dibalas nanti kalau kita durhaka sama orang tua. Hati-hati ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua.